Salam G-Fire, haleluya puji Tuhan. Selamat datang kembali, kita ucapkan buat para G-Fire yang ada dimanapun kita berada. Wah, sudah tahun baru ya, tahun 2022. Kita yakin dan percaya di tahun 2021 yang lalu Tuhan sudah sertai setiap kehidupan kita. Dan di tahun 2022 Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita akan kembali datang untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita mau satukan hati kita mau satukan roh kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan dan bahkan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia Tuhan yang kami boleh rasakan begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan memperkenankan setiap kehidupan kami. Tuhan melayakkan setiap kehidupan kami. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi persembahan yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan yang memimpin jalannya ibadah G-Fire Online pada malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dimanapun kami berada, roh Tuhan akan siap untuk melawat setiap kami. Sehingga kami boleh menerima sesuatu yang baru. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami alaskan sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau katakan sebab Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Pujian ini katakan saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Di waktu yang lalu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat bahkan berkat-berkat Tuhan, boleh Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan di hari ke depan, kita tidak mau khawatir, kita tidak mau takut. Sebab kita percaya ada tangan yang kuat yang senantiasa memegang setiap kehidupan kita. Nyatakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
setiamu tak. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pada malam hari ini kasih Tuhan yang begitu luar biasa boleh melingkupi setiap kehidupan kita. Dan kita boleh bersama-sama bersuka cita sebab kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya bagi kehidupan kami. Sebab kasih-Mu Tuhan akan senantiasa ada bagi setiap kehidupan kami yang boleh berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan Bapa kau setia Tuhan. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setengah suara katakan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami tak ragu Tuhan, kami tak ragu Tuhan, sebab kasih-Mu ada bagi kami. Kami angkat hati kami, kami angkat iman kami Tuhan, sebab Allah jaminan hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kasih-Mu Tuhan boleh senantiasa kami pegang dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan boleh menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kami. Hari depan Tuhan tidak kami ketahui, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada kasih yang akan senantiasa Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Akan ada pertolongan yang akan senantiasa Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Akan ada suatu hal-hal yang luar biasa Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami sebagai G-Fire yang ada Tuhan, untuk kami boleh senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mau Tuhan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh memuji dan permuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami boleh menjadi persembahan dan menyukakan hati Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu Tuhan. Urapan yang sama boleh Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak G-Fire yang ada dimanapun kami berada. Kami rindu kami boleh mendapatkan hal yang baru Tuhan, berkat yang baru, pengetahuan yang baru Tuhan, dalam pengiringan kami akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh jahat yang hendak mencuri firman-Mu pada malam hari ini, kami satukan hati dan roh kami Tuhan, kami tengking, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan yang berotoritas Tuhan dalam ibadah kami, dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami
Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur, haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Di nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, rekan-rekan muda, bersukacita, selamat tahun baru, selamat menikmati berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Sebagaimana pujian yang sudah kita angkat, mari Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu di tahun yang lalu, maka tahun ini dan seterusnya Tuhan semakin dahsyat. Katakan amin. Amin. Dia semakin luar biasa. Saya bacakan kebenaran firman Allah dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Musa. Kenapa dia berkata begitu? Berdasarkan pengalaman-pengalaman waktu sebelumnya. Kalau Tuhan tidak nuntun, wah berantakan hidup mereka. Kocar-kacir mereka. Bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang begitu gampang dilumpuhkan, dikalahkan, dibuat permainan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Makanya hari itu ketika Tuhan berkata, Musa berangkat. Enggak Tuhan, kalau Tuhan tidak bimbing, percuma kita berangkat. Sekalipun pasukan kami adalah pasukan-pasukan yang terlatih, pasukan yang hebat. Tetapi kami tahu kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Seperti itulah kehidupan kekristenan kita. Engkau sebagai anak muda, engkau energik. Engkau memiliki hikmat atau akal budi, engkau mungkin memiliki kemampuan, apalagi tenaga kalian masih fit, luar biasa. Kekuatanmu luar biasa sebagai anak muda. Tetapi belajar dari Musa, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Engkau pintar, cerdas, tapi tanpa Tuhan sia-sia. Engkau berpikir bahwa masa depanku pasti terbaik karena semua yang ada dalam hidupku, semua yang dimiliki keluargaku mendukung. Perhatikan baik-baik, semua karena Tuhan. Adapun yang Tuhan percayakan dimiliki oleh orang tua kita, kemampuan yang kita punya dengan kecerdasan kita, ataupun skill, kelebihan yang kita punya, itu anugerah. Tetapi bukan berarti kita bisa melakukan semuanya, meraih semuanya tanpa Tuhan, tidak bisa. Kita butuh Tuhan, katakan amin. Kita perlu Dia. Dan di tahun yang baru ini kesempatan yang terbaik untuk apa? Untuk kita membuktikan janji manis kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mungkin di tahun yang lalu, 2021, kalian sudah ngobrol, maaf kata, kalian sudah banyak janji manis dengan Tuhan. Tuhan saya mau setia, Tuhan saya mau taat, Tuhan saya mau rajin ibadah, Tuhan mau saya mau melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan saya mau setiap kali, setiap saat selalu melibatkan Tuhan. Tapi mungkin di tahun yang engkau sudah lewati, yang sudah kita lewati, itu mungkin hanya janji manismu. Dan begitu banyak janji manis itu belum terbukti. Karena ujung-ujungnya engkau selalu berkata, ya maaf Tuhan, saya sibuk. Maaf Tuhan, karena saya masih repot. Maaf Tuhan karena tugas begitu banyak. Maaf Tuhan karena saya sibuk main game, sibuk dengan pergaulan saya. Sibuk ini, sibuk itu. Dan mungkin ada banyak alasan yang membuat kita berkata, maaf Tuhan, saya belum bisa mendapati janji saya. Oke, itu masa lalu kita. Tetapi kita melangkah, kita seperti Musa. Bimbing kami Tuhan. Supaya janji manis saya menjadi kenyataan. Saya tidak berjanji manis saja dengan Tuhan, tetapi saya menepati janji saya. Katakan amin. Sama-sama katakan bahwa 2022 tahun saya membuktikan janji saya kepada Tuhan. Mau?
Ayo sama-sama 2, 3. Tahun 2022. Tahun saya membuktikan janji saya kepada Tuhan. Amin. Mari melangkahlah dengan Tuhan. Dan percayalah, ayat terakhir kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Perhatikan. Sementara orang berjalan tambah lama itu tambah capek, tambah lelah. Kadang-kadang berhenti sejenak dan akhirnya ngantuk tertidur. Perjalanan tidak bisa dilanjutkan lagi, karena apa? Sudah capek. Tetapi perhatikan, ketika hidup kita selalu menanti-nantikan Tuhan, artinya berarti selalu connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, selalu punya fellowship dengan Tuhan, dikatakan dia akan dibuat oleh Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan mendapatkan kekuatan di tengah-tengah kelemahan. Engkau akan mendapatkan kesanggupan di tengah-tengah ketidaksanggupanmu. Engkau akan dimampukan Tuhan untuk terus berjuang, bertumbuh, menghasilkan buah, dan menjadi pribadi yang dahsyat di mata Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saya lanjutkan ayat itu. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bukan hanya jalan loh. Bahkan kita diminta berlari. Berlari itu lebih capek lagi. Tetapi bukankah Rasul Paulus berkata, aku berlari untuk mencapai tujuan. Pengiringan kekristenan kita bukan lagi jalan santai. Tetapi berlari, berjuang, berjerih lelah. Dan dikatakan kalau kita berlari tidak lagi menjadi lesu. Orang mungkin mematahkan semangat kita. Orang mungkin berkata, kamu ini sok rohani. Orang mungkin berkata, enggak kayak gitulah anak muda. Tetapi percayalah, selama hidup kita selalu ada dalam perimeter atau dalam ukuran firman Allah. Sesuai dengan takaran firman Allah. Sesuai dengan apa maunya firman Allah. Maka enggak ada yang sia-sia perjuangan yang engkau lakukan. Katakan amin. Amin. Engkau akan dibuat tidak lelah, tidak lesu. Walaupun orang berkata, kok gini ya? Suasana kok gini ya, tidak enak ya? Tambah susah ya? Kita sekolah kok semakin kayaknya gara-gara pandemi apa-apa jadi serba sulit. Kita mau punya masa depan seperti apa? Orang lesu. Orang rebah, lemah. Tetapi kita akan tetap kuat. Karena apa? Kita berpengharapan kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita tidak akan pernah tidak beruntung. Kita akan selalu beruntung dan berhasil. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu janji Tuhan. Ditepati enggak? Selalu ditepati. Nah sekarang tahun 2022 merupakan kesempatan untuk kita juga menepati janji kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadilah anak muda yang tetap semangat. Tuhan taruh identitas kekristenan dalam hidupmu. Identitas biji mata Allah. Identitas milik Kristus. Identitas cermin firman Allah yang terpantul melalui kehidupan kita supaya bisa dilihat orang. Biarlah kita pelihara identitas itu. Dan katakan, bimbing saya Tuhan. Pegang tangan saya Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Lembar kehidupan. Lembar kehidupanku buka di waktu yang lalu. Masalah badai menghadang langkahku. Saat duka
Bersama-sama Tuhan, pegang dan terus pegang. Kau pegangku, kau tuntun, kau Allah yang setia di hidupku. bisa mengangkat tangan di tempat engkau ada. Angkat tanganmu dengan iman. Dan katakan, Tuhan, saya ingin 2022 merupakan tahun di mana saya akan membuktikan segala janji-janji saya kepada Tuhan. Untuk lebih setia,
lebih bertekun, lebih taat, lebih hidup sesuai dengan firman-Mu. Lebih lagi memberi yang terbaik bagi Engkau. Dan pegang tangan kami Tuhan, karena Engkau lah yang memampukan kami untuk berjalan dengan penuh harapan, meraih cita-cita dan harapan, meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan Roh-Mu yang tinggal dalam hidup kami pasti bisa, kami pasti sanggup. Kami tidak akan pernah menyerah dan putus asa. Kami anak-anak muda, kami anak-anak remaja yang dipakai oleh Tuhan, yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga kami, di dalam pelayanan maupun di tengah-tengah pergaulan sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Seluruh tim pelayan yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini diberkati dan diurapi Tuhan. Kami semua diberkati dan diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Turunlah kiranya segala rahmat berkat dari tempatnya maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah dalam hidup kita sekalian, ada pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Demikian juga berkat jasmani, yaitu panjang umur, kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati Tuhan, sekolah, kuliah, pekerjaan yang diberkati Tuhan. Bahkan orang tua kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Serta masa depannya diberkati oleh Tuhan. Menjadi bagian hidup kami mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kali. Karena Engkau selalu memperbaharui kami dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Kami akhiri ibadah ini dengan segala berkat yang sudah dicurahkan oleh Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati dan tetap setia dalam jam-jam ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita. Tetap bertekun, semakin bersemangat, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mencurahkan berkat yang terbaik bagi kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.